Sebelum saya lanjutkan taklim, saya pengen ngomong dulu, boleh apa enggak? Boleh. Ini mah cuman sekedar himbauan. Didengerin, syukur, enggak ya bagian. Dipakai alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Cuma sekedar himbauan. Apa himbauannya? Kalau bisa mah gitu. Ini kalau boleh pakai mah nih. Kalau bisa mah ngaji teh duduknya jangan ngebelakangin guru, nah gitu. Kalau bisa mah. Maaf ini saya wajib sampaikan karena adab majelis, Pak. Kalau enggak saya sampaikan kan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Syarifuddin ini orang ngaji masih begono baik ono. Emang enggak lu bilangin ngapa? Tuh. Kata saya udah ya Rob, lah dengan masih begitu, lah bohong kan orang lah gitu. Artinya secara tanggung jawab sudah selesai. Enggak, saya malah lagi ngomong be. Gitu, kalau bisa mah gitu. Ngaji, maaf Pak, bukan hanya ngaji nih, tahlilan. Kalau bisa jangan ngebelakangin tuh orang yang mimpin tahlil. Gak mesti saya, enggak, siapapun ustadznya gitu loh. Siapapun gurunya. Dimanapun tempatnya. Kenapa? Maaf 1000 kali maaf, ini bagian adab majlis, adab ta'lim gitu loh. Majlis juga ada adab-adab tersendiri, Pak. Gitu. Ya. Lagi-lagi ini himbauan ya. Enggak, saya enggak marah, enggak cuma ngebilangin. Ya. Itu kalau almarhum Pak Almakura Kyai Bunyamin kaum Kalijeruk tuh ya. Saya pernah lihat langsung gitu, bukan ngaji tahlilan, ya. Duduk pada ngebelakangin dia gitu, ya. Bahkan orang kalau gitu Pak, pada berdepan ya, berdepan, Pak yang beliau di belakang gitu, ngomel Pak, dia bawa kiai ongko, udah tua ongko, ya, jagoan ongko, ngomel kayak pantat aja, kalau saya nggak ngomel enggak, menghimbau, ngasih tahu kalau bisa bang ngaji di mana siapapun gurunya gitu ya, jangan ngebelakangin guru, itu akan menutup keberkahan ilmu kita gitu Pak. Apalagi kalau kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim tuh serem Pak, bagaimana adab akhlak kita kepada guru. Nah karenanya ini mah sekali lagi di awal saya katakan cuma sekedar himbauan, dipakai alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa ya. Yang pasti saya sudah menyampaikan ya, sudah lepas tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipaham Pak ya? Alhamdulillah ya. Baik, ngaji kita malam ini saya coba nukil sebuah riwayat yang saya ambil dari kitab Daqaiqul Akhbar karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi. Ini pada halaman ke-27 ya. Ada sebuah bab nih, fi dzikri halil ardi wal qabri, tentang menjelaskan keadaan bumi dan kubur. Bersumber dari sebuah riwayat, qala Anas bin Malik, telah berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innal araba tunadi kulla yaumin. Ini minta Benjamin ya buat jagain ini. Kibar-kibaran mulu. Ulangi ya. Innal araba
tunadi kullai yaumin asyra kalimatin. Inna sesungguhnya al-ardo itu bumi, innal ardo sesungguhnya bumi tunadi memanggil kulla yaumin tiap hari asyra kalimatin 10 kalimat. Saya mau tinggal baca Pak, jangan ilok Ustaz, saya jangan dengar apa-apa gitu. Jangan pakai kuping kita ngedengernya, pakai keimanan kita di tempat ngaji dijelasin sama guru, oh begitu seruannya. Jadi kita paham dan bisa memahami, nah gitu. Kalau orang yang nggak pernah duduk di majelis taklim, orang bakalan ngedenger Pak. Kenapa orang bakal kedenger? Karena emang kagak ada yang ngejelasin gitu loh. Ya. Ini kalau lihat Quran, semuanya bertasbih, cuman kita orang tahu be. Apa yang ada di bumi ini, ya, semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma kita nggak ngedenger gitu loh. Tapi kita yakin itu Al-Quran kok. Nah, sesungguhnya bumi yang kita pijak ini berdasarkan keterangan di sini, ya, tunadi kullai yaumin asyra kalimatin. Tiap hari itu manggil-manggil tuh, berseru dengan 10 kalimat. Kira-kira pengen tahu apa enggak apa kata bumi Pak? Kalau pengen tahu saya baca terus. Kalau kagak ya saya lengkap gitu loh. Takulu maka bumi itu. Ya ibna Adam, hai anak Adam. Maksudnya manusia Pak, kita nih anak Adam. Ini saya baca ya ibna Adam, nggak boleh baca ya ibnu Adam. Ya, ini mumpung pas lempengannya nih. Nggak boleh baca ya ibnu Adam, ya ibni Adam, nggak boleh dibaca ya ibna Adam. Kenapa? Ya di situ namanya harfu nida Pak. Artinya harfu nida kalimat untuk menyeru, kalimat untuk memanggil. Setiap ada harfu nida ada munada. Apa munada? Yang dipanggil, yang diseru. Iya-nya kalimat harfu nidanya hai, wahai artinya. Siapa yang dipanggil? Ibna Adam. Itu namanya munada. Nah, dalam ilmu nahu ini munadanya munada mudhof. Ada 2 kalimat yang berbeda itu. Ibna dan Adam. Maka wajib dibaca nasab. Ya. Wa ala maksud nasbihi fathah, panjang itu mantar. Puyang jemaah ya. Tanda nasabnya fathah, wajib dibaca ibna gitu. Sama kayak kita baca selawatan, nggak boleh baca ya Rasulullah salamun alaik, nggak boleh itu. Ya, ya Habibullah. Nitip yang nurul yang nurul. Apa? Nitip yang nurul maksudnya. Ya, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Nurullah, nggak boleh. Ya Nurul Aini, nah nggak boleh itu. Ini kata ilmu nahwunya nih Pak nih, mumpung sempat lempengannya nih, maaf ya. Apa dibacanya? Ya Rasulullah, mesti dibaca nasab pakai fathah. Bab jadi munada itu. Ya Nurul Aini, nggak boleh ya Nurul Aini. Mesti ya Nurul Aini. Ya, kenapa? Di situ ada iya. Wahai Nurul Ain, cahaya mata, cahaya kedua mata. Ainain, lo ain cahaya mata. Ya Nurul Aini, nggak boleh baca ya Nurul Aini. Ya Nurul, kenapa? Itu munadanya munada mudhof, ada 2 kalimat yang nyender, Nurul dan Aini. Ya Rasulullah, nggak boleh baca ya Rasulullah. Kenapa?
munadanya ada dua kalimat, Rasul dan lafzul jalalah. Ada mudhaf ilaih namanya tuh. Nah, ini yang suka baca selawatan nih, yang suka baca marhaban ya. Jangan ya nurul aini, ya nural aini. Ini kadang yang toli-toli itu saya dengerin ya, wah, suaranya enak merdu ya. Merdu. Dibaca ya habibi ya nurul aini lah. Diketawain orang yang diam di hati yang paham mas awainnya. Nah, enggak apa dosa mah enggak ya. Bukan Al-Quran, ya, enggak dosa mah enggak dosa. Cuma ini bicara secara ilmu nahwu, gramatikanya. Kalau kata orang Inggris grammarnya gitu loh. Ya, aturan cara bacanya gitu. Sebab nanti biasanya Pak kalau bahasa Arab beda harakat, beda arti. Nah, gitu. Khair sama khair beda. Khair baik, khair bingung gitu loh. Nah, jadi hati-hati itu. Ya, mumpung ketemu nih babnya. Baca ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Gitu. Ya Nurul Aini, ya Habiballah, ya Abdullah gitu. Namanya Abdullah, tapi kalau dipakai ya Abdullah. Nah, gitu panggilnya. Bab Abdullah ini ada mudhaf, munada mudhaf. Kalimat Abdul dan lafzul jalalah gitu. Secara ilmu nahwu wajib dibaca nasab. Kecuali munadanya munaja nakira maksudah. Ya rojulu, nah boleh ya rojulu tuh. Nggak dibaca ya rojula, nanti panjang dah itu nanti ya ilmu nahwu itu pembahasannya. Ya. Jadi kalau ada yang begini nih, ya, namanya munada mudhaf harus dibaca nasab. Ya. Ya nurul aini, jangan ya nurul aini. Ya ibna Adam, wah, udah setengah dua udah itu. Udah ya, udah setengah dua. Enggak ada tangganya Pak Dede. Nyarinya enggak ada, tahu kemana nyarinya. Ya ibna Adam, hai anak-anak Adam, hai manusia, kata bumi. Tas'a ala johri wa masiruka fi batni. Tas'a, kau berusaha. Tuh, pakai kau tuh nerjemahin apa itu domir anta. Engkau tas'a, kau berusaha ala johri di atas punggungku. Wa masiruka fi batni, dan kembalimu dalam perutku. Nah gitu kata bumi. Diingetin kita berusaha di atas bumi, di atas punggung bumi. Bekerja, berusaha, apakah dagang, apakah kerja, ya. Pokoknya kita berusaha dah di atas punggung bumi. Wa masiruka fi batni, dan kembalimu ke dalam perutku. Artinya ketika kita berusaha jangan lupa ibadah kepada Allah. Sebab nanti kita akan kembali ke dalam perut bumi. Nah itu pengertiannya. Nggak hidup selamanya gitu loh. Kan berapa banyak Pak orang terkadang seolah-olah lupa kalau kita bakal dipendam di perut bumi. Kerja, pergi pagi, pulang pagi. Pergi gelap, pulang gelap. Kerja apalagi kenal matahari. Pergi matahari belum keluar, pulang matahari udah tenggelam gitu loh. Bayang kagak, ngaji kagak. Ini seolah-olah lupa. Kalau wa masiruka fi batni, kau bekerja di atas punggungku, kau berusaha di atas punggungku, tapi kembalimu nanti ke dalam perutku.
Ini diingatkan kita hakikatnya Pak, ya. Bahwa apapun pekerjaan kita jangan pernah menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Apa yang kita miliki akan kita tinggalkan, begitu maksudnya. Satu, letup biar jangan panjang-panjang keterangannya. Ya. Masalahnya, keburu semuanya enggak ya, berapa B dapatnya? Ya. Minum dulu ya. Boleh kan? Kalau gopur nggak cuma makan semangka, kadang-kadang ente. Lanjut Pak. Wa ta'fi ala johri wa tu'azzabu fi batni. Hai anak Adam, kata bumi itu, kata tanah yang kita injak tiap hari ini Pak. Wa ta'fi ala jori, engkau bermaksiat di atas punggungku. Wa tu'azzabu fi batni, dan kau akan diazab di dalam perutku. Maksiat di atas punggungku, kata bumi, kau akan diazab di dalam perutku. Apapun bentuk kemaksiatannya gitu. Baik maksiat langsung kepada Allah pun maksiat kepada manusia. Maksiat mata, maksiat tangan, maksiat lidah dan sebagainya, berbagai macam kemaksiatan. Apa di antaranya maksiat lidah, maksiat lisan, ngomong, nyakitin hati orang, kan begitu di antaranya. Kalau komen netizen nyakitin hati orang, menghujat, mencaci maki, itu maksiat lisan, jangan salah. Ya. Sekarang zaman-zamannya netizen yang udah kayak sang ahli baik sekarang mah ini. Bantu jelas belum melebut. Masa pintas di khutbah Jumat pada di NH saya jelasin tuh. Ya. Baik-baik kita ngomong saya itu. Kita kemarin menghujat lagi viral kan gara-gara suang es kemarin ya. Baik-baik kita menghujat, mencaci maki, asal komen, emang tangan nggak ngetik, tapi hakikatnya perwakilan hati kita itu. Hati-hati gitu. Kita teriak-teriak kemarin, maaf teriak-teriak kemarin ya. Ada berita ilmu abis tuh, Gus Miftah dicaci maki, dirujak sama netizen, ya. Tapi terkadang kita yang menghujatnya justru kehilangan adab kepada orang yang berilmu, kata-katanya kasar, ya, kata-katanya penuh hinaan dan lain sebagainya, penuh fitnahan. Gus Miftah mah udah minta maaf dia mah, ya, sama tukang udah nggak ada dosa apa-apa. Tinggal mereka tuh yang menghujat, mencaci maki belum minta maaf, coba itu. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Watasi ala johri, kau bermaksiat di atas punggungku, kata bumi. Wa tu'azzabu fi batni, kau akan diazab di dalam perutku. Masya Allah. Kan kita ada sering mendengar penjelasan guru-guru kita Pak. Ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Orang yang diazab itu mendapatkan siksa kubur, diazab di dalam kuburnya, dalam perut bumi. Ya. Panjang dah kalau cerita maya. Langsung aja dah, pokoknya intinya begitu. Ya. Soalnya banyak ini. Yang ketiga, wa tadhaku ala jori wa tabki fi batni. Hai anak Adam, kata bumi itu Pak. Hai manusia, kata bumi, wa tadhaku ala jori, kau tertawa di atas punggungku. Kau tertawa di atas punggungku, wa tabki fi batni, dan kau akan menangis di dalam perutku.
Ini bukan berarti nggak boleh ketawa nih Pak, jangan salah pengertian nih. Ya. Orang kalau nggak pernah ketawa serem Pak. Ya. Tertawa itu sehat, yang dimaksud begini. Orang yang tertawa, satu, tertawanya melalaikan dia ibadah kepada Allah. Tertawanya merasa bahagia, gembira hingga dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Tertawanya enggak pernah ingat sama dosa-dosanya. Tertawanya enggak pernah ingat sama kesalahannya. Lebih berbahaya lagi kalau dia tertawanya karena habis melakukan dosa, kan dia bangga dan senang dengan dosa yang dia lakukan. Barang siapa yang berbuat dosa, barang siapa yang tertawa dengan berbuat dosa, atau siapa orang yang berbuat dosa sambil tertawa, maka dia akan masuk kubur dalam keadaan menangis. Saya ulangi kalimatnya. Siapa orang yang tertawa sambil berbuat dosa, atau siapa orang yang berdosa kemudian dia tertawa dengan bahagia dengan dosanya, maka dia akan masuk kubur dalam keadaan menangis. Bukan nggak boleh ketawa, boleh kita ketawa, ya, senang, gembira, wajar, ya, selama tidak lalai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan tawa jelek juga Pak, dewek-dewek ketawa apa itu. Lalu ada apa-apa ketawa dewek-dewek, Pak Ketupang ketawa dewek-dewek. Ceramah ya, kalau nggak ada ketawa ya orang laku sekarang apa? Ya, coba ada orang undang mau balik, serius, murus ya, nggak ada ketawa-ketawanya, orang pada pulang atau itu, ya, abang keren yang laku yang begitu sekarang mah. Nah, tapi yang masuk ketawa di sini, ketawa yang dia melalaikan dia ibadah, yang dia tertawa melakukan dosa dan kesalahan, yang dia tertawa hingga dia tidak ingat akan dosa dan kesalahannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa tabki fi batni, dan kau akan menangis di dalam perutku. Nah, lanjut. Yang berapa udah cukup? Hah? Emang? Tas'a 1, ta'ti 2, tadahak 3. Oh ya. Sekarang yang keempat, wa ta'kulul haroma ala johri wa ta'kulu kaddidanu fi bafni. Ya Allah, hai anak Adam, kata bumi ini Pak, ya. Kita tahunya bumi manggil di pengajian Pak, kalau nggak ngaji mah nggak tahu Pak. Lagi tahu kena baca kitabnya, ya. Nggak mau ada keterangannya begini dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya. Wa taqulul harama fi jawri, wahai anak Adam, kau memakan yang haram ala johri, di atas punggungku. Kau makan makanan yang haram di atas punggungku. Wa taqulu kaddidanu fi batni, dan akan memakanmu siapa? Ulat-ulat di dalam perutku. Kau makan yang haram di atas punggungku, kata bumi, maka ulat-ulat akan memakanmu di dalam perutku. Saya sering menyampaikan Pak, kullu lahmin nabata minal harami pannaru awla bihi. Kullu lahmin, setiap daging ya Pak. Kullu lahmin nabatal minal harami, yang tumbuh daripada haram, barang yang haram. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, baik haram zatnya maupun haram sifatnya, gitu loh. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, apa diantaranya? Duitnya boleh nyolong, gitu. Bukan makan babi, bukan makan anjing, bukan. Ya. Makanannya mah halal, gitu Pak. Makan daging sapi umpamanya, tahu, tempe,
tapi itu dibeli dengan uang yang haram, kemudian jadi daging, pannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak untuk memakan daging semacam itu. Ya Allah, maaf Pak, orang makan yang haram ini, mencari uang dengan cara yang haram, bahayanya bukan hanya untuk dia, nah gitu. Bahayanya bukan hanya untuk dia yang mencari uang dengan cara yang haram. Buat siapa? Buat anaknya, buat istrinya juga bahaya. Apalagi anaknya, bagian kata maaf, 1000 kali maaf. Anaknya dipesantrenin umpamanya. Jauh pesantren-pesantren terkenal. Tapi itu dia kirimin uang makannya buat di pondok, makan santri. Dari mana? Dari uang yang haram umpamanya Pak. Hasil korupsi, mencuri dan lain sebagainya lah. Pokoknya barang yang haram gitu. Boleh ngejual barang, barangnya boleh nyolong umpamanya begitu kan. Dikirimin tuh ke anak yang di pondok pesantren. Buat uang makan santri. Maaf, ketika dia pulang pesantren gak berilmu dan gak beradab, jangan salahkan si anak. Mungkin ada yang salah dalam biaya pondok pesantrennya. Dikirimin ke anaknya, Pak, minta uang buat apa? Beli kitab. Dikirimin sama orang tuanya buat beli kitab, tapi beli kitabnya dari hasil uang yang haram. Beli kitab dari hasil uang yang tidak dibenarkan dalam agama gitu Pak. Maka jangan salah, bagian kata anaknya bisa baca kitab juga, tapi nggak bisa mengambil manfaat dari kitab yang dia pelajarinya. Ya Allah. Jadi ketika dia mengumpulkan yang haram di dunia ini, bahayanya bukan hanya buat dianya gitu loh, tapi buat anaknya juga, biaya pendidikannya. Apabila dibiayai hasil uang yang haram, jangan salahkan anak. Walaupun anaknya di sekolah yang tinggi, tapi terkadang tidak membuat orang tuanya berbahagia di hadapan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa ta'kulul harama ala johri. Hai anak Adam, hai manusia, kata bumi, kau makan yang haram di atas punggungku. Wa ta'kulu kadidanu fi batni, maka akan memakanmu ulat-ulat di dalam perutku. Masya Allah. Pak, dimakanin sama ulat, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Astagfirullah. Yang kelima sekarang ya. Saya lupa ngitung udah berapa lama saya ngaji, kan gak kerasa ini ngaji. Ada setengah jam. Satu lagi ya. Paronya dah. Ngaji maka udah lewat setengah jam, udah hilang konsentrasi ya. Apa sekarang? Satu lagi, watafrahu ala johri watahjanu fi batni. Hai anak Adam, kata bumi, watafrahu, kau bergembira ala johri, di atas punggungku, watahjanu fi batni, dan kau akan bersedih di dalam perutku. Bukannya boleh gembira ya. Artinya begini, orang yang bergembira hingga dia lupa akan kematian. Orang yang selalu bergembira hingga dia lupa dengan mengumpulkan bekal menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang deh Pak kalau kita cerita mah, pokoknya intinya begitu ya. 5 seruan bumi yang baru kita sampaikan, semuanya 10 ya. Mohon maaf karena waktu kita masih singkat Pak ya. Duduknya kita begini udah cakep banget ya. Udah cakep banget udah ya. Kalau kita lihat coba menjelang Isya, angin gede banget tadi itu ya. Tapi jangan sampai hujan-hujan ngaji gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dikumpulkan dalam pengajian. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allah lancarkan usaha kita, berikan keberkahan anak-anak kita.
Semoga nanti kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikian, mohon maaf bila ada salah penyampaiannya. Mohon ridhonya akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.